Halo, apa kabar? Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang isu yang sebetulnya sudah lama berkembang ya. Ini juga mungkin sudah dibahas oleh banyak influencer lainnya, tapi ini aku coba bawakan dari sudut pandangku pribadi dan terutama ya sampai santai aja lah ya. Chill aja, bro. Gitu ya. Kali ini aku mau membahas tentang dampak digital atau dampak media sosial nanti. Nah, untuk pembahasan yang santai ini aku ditemani kopi, jadi untuk kamu yang dengerin santai aja, kita anggap kita sedang ngobrol di sini berdua atau bareng-bareng gitu. Kita sekedar sharing aja dan apabila ada pertanyaan nantinya silahkan tulis di kolom komentar. Barangkali bisa aku jawab di video berikutnya. Stay tune. Jadi pertanyaan ini dimulai atau berawal dari kegelisahanku sebetulnya. Akhir-akhir ini aku terjerumus dalam perasaan-perasaan tertentu yang membuatku sebetulnya merasa nggak enak ya. Kok rasanya aneh aja gitu. Dan setelah aku sadari kok aku bisa itu pegang HP untuk bermedia sosial itu lama sekali. Nah, maka dari itu di sini muncullah keresahan-keresahan tertentu. Nah, maka dari itu setelah aku cari tahu, ternyata ada kaitannya dengan media sosial atau dampak digital terlebih dahulu. Kita bahas yang pertama ada dampak positifnya. Gitu ya. Oke. Dampak digital yang pertama yaitu dari sisi positif dulu. Memang banyak sekali dampak positif yang ada yang kita rasakan saat ini. Mulai dari kita bisa berhubungan dengan orang lain dengan lebih mudah ya kan, lebih gampang. Walaupun ini sebenarnya nggak setiap saat aku juga pakai sih. Kalau kamu juga melakukannya, ya mungkin kita sama. Jadi memang lebih mudah, tapi nggak setiap saat kita harus untuk melakukan itu dengan cepat juga. Misalkan contohnya, ketika temenmu itu ngechat yang nggak jelas misalkan, kamu berhak kok, kamu berhak, jangan lupakan itu. Kamu berhak untuk nggak membalas juga, it's okay, nggak masalah. Tetapi ketika ada tanggung jawab tertentu, misalkan kita bekerja dengan orang lain, nah ini mungkin ada tanggung jawab tertentu yang perlu kita pertanggungjawabkan, kita hadirkan ke orang lain. Nah, tapi bukan di situ. Di sini aku mau membahas tentang dampak positifnya dulu, di mana memang memberikan kita kemudahan dalam berkomunikasi. Kita jadi mudah mencari apapun. Saat ini hampir apapun loh aku bilang. Karena contoh, di beberapa waktu yang lalu aku bisa membuat laporan itu hanya dalam 10 menit. Ini real. Caranya pakai apa? Pakai AI. Nah, tapi di sini aku nggak mau promosi, aku cuma mau menjelaskan nanti akhirnya ke dampak positif, dampak negatif juga. Nah, di era seperti ini, itu dampak positifnya sangat banyak. Kita bisa work from anywhere, maybe, ya kan? Dari manapun, kita bisa bekerja. Kita bisa bekerja secara online, nggak harus ketemu sama orang, bahkan di rumah pun bisa, ya kan? Dikenal saat ini yaitu work from home. Nah, belum lagi selain kita bisa bekerja ya, kita bisa mendapatkan informasi secara gampang. Kita cari aja di Google, kita cari aja di maybe ChatGPT, or ya, yang sering aku denger dan aku lihat ada Black apa namanya aku lupa, tapi ChatGPT yang top of mind sih. Nah, itu aku sering dapat jawaban, bahkan di beberapa kesempatan aku lebih mengutamakan menggunakan itu daripada aku mikir sendiri, saking mudahnya. Tapi dibalik
kesempatan-kesempatan tersebut, ternyata beberapa dampak negatif itu dapat ditimbulkan. Kalau kamu ngerasain juga, pernah nggak gini? Kamu scroll-scroll media sosial ya kan, Instagram selama berjam-jam, oke. Mungkin yang kamu ikuti orang-orang terkenal, orang-orang sukses, ya kan. Kamu terinspirasi, awalnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan, kok rasanya aneh ya, kok aku jadi nggak enak ya. Pernah nggak ngerasain seperti itu? Jadi, sebetulnya aku bertanya seperti ini karena aku sedang merasakan hal tersebut. Ini sebetulnya sudah lama, tetapi baru aku angkat sebagai video kali ini biar bisa sharing juga. Ketika aku scroll media sosial, misalkan Instagram atau TikTok atau YouTube, bahkan saat ini YouTube algoritmanya juga untuk short, I'm sorry to say, hampir sama sih. Walaupun aku nggak tahu pasti, nggak tahu detail ya, tapi hal-hal random itu sering keluar di short YouTube-mu. Nah, hal-hal itu awalnya membuat aku merasa tertarik nih. Misalkan dengan motivasi-motivasi yang cukup membuat kita bergairah ya kan. Motivasi ini bisa membuat kita semangat. Di awal-awal kita jadi punya impian tertentu. Tetapi aku jadi kecanduan ternyata. Setelah kecanduan hal tersebut, itu ternyata dampaknya ya nggak terlalu baik juga. Apabila terlalu kecanduan loh ya. Jadi awalnya aku mengkonsumsi hal tersebut, aku scroll, nggak terasa tiba-tiba udah beberapa jam, ya kan? Dari pagi tiba-tiba udah malam aja, ya. Walaupun ada kerjaan gini dan lain sebagainya, kadang aku bisa ngerjakan sesuatu itu cuma setengah jam, 1 jam. Tapi setelah itu scroll media sosial. Entah nonton apapun atau misalkan nonton film atau apa, aku jadi ya mungkin mengurangi produktivitasku ya akhirnya ya. Apakah kamu ngerasain juga gitu? Nah, apalagi ini setelah aku cukup mengkonsumsi banyak video ataupun film ya, akhirnya muncullah tiba-tiba di beranda ya kan. Ada salah satu film, ya ini film dari luar negeri sih, bukan dari Indonesia, judulnya The Social Dilemma. Ini film dokumenter, ya mungkin kalau kamu penasaran, aku saranin banget kamu nonton ini, karena ini sangat menarik. Dimana The Social Dilemma ini membahas soal media sosial, terutama di awal-awal kemunculannya, yaitu Facebook, dimana beberapa orang yang ditanyai adalah orang-orang yang cukup terkenal atau mungkin salah satu founder dari media sosial ini. Maka dari itu aku saranin banget kamu nonton. Isinya kurang lebih, ternyata media sosial yang kita konsumsi saat ini itu algoritmanya memang dibentuk sedemikian rupa. Tujuannya supaya kita bisa mengkonsumsi itu dalam jangka panjang. Kita semakin tertarik karena kita diberikan instant dopamin. Ya, bisa dibilang dopamin yang kita dapat dengan cepat. Nah, maka dari itu di sini aku jadi tahu alasannya kenapa ketika aku scroll sosial media, mungkin sambil ngopi, sambil tiduran ya kan, itu bisa jadi lama banget. Ya mungkin karena hal itu. Nah, di sisi lain, di sosial dilema ini juga mengangkat isu-isu yang akhirnya memperburuk keadaan. Nah, maka dari itu silahkan ditonton aja. Ditonton di sosial dilema, ya barangkali setelah kamu nonton itu, kamu bisa jauh lebih bijaksana dalam bersosial media. Sosial media digital menurutku cukup baik untuk kemajuan teknologi, tetapi apabila berlebihan sama aja. Ya, berarti harus ada pagar-pagar dalam diri kita sendiri.
Lalu pagernya seperti apa yang dimaksud, Mas? Nah, inilah yang aku pusingkan dari awal. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ternyata setelah aku scroll-scroll media sosial, aku nggak menghasilkan apapun. Bahkan aku juga cukup menunda membuat video ini karena hal tersebut, ya kan? Karena akhirnya aku overthinking, nggak ndang ngelakoni, nggak bisa langsung menjalankan hal tersebut, karena ternyata di samping overthinkingku itu, aku juga terlalu banyak mengkonsumsi media sosial. Awalnya yang lihat temen nih seneng, ya kan, awal-awal sukses misalkan, atau orang lain kok rasanya enak banget ya bisa keluar negeri ya, bisa punya barang-barang yang mewah dan lain-lain ya, kok kayaknya menyenangkan, punya teman-teman circle-circle yang bisa diajak huri-huri bareng misalkan seperti itu. Nah, tapi di sisi lain, lama-kelamaan kok aku jadi timbul rasa iri. Nah, ini juga berlebihan kan akhirnya kan. Kita terlalu memandang orang lain sedangkan tidak kepada diri kita sendiri. Maka dari itu perlu adanya rem. Oke gitu guys, jadi santai aja. Akhirnya kita di penghujung video, aku rasa cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Ya, aku butuh sharing kamu sih, bagaimana pendapatmu soal film sosial dilema ini, lalu dampak media sosial, dampak digital yang mungkin cukup menggangguku juga. Apakah kamu merasakannya, atau justru kamu sangat amat terbantu dan nggak pernah tahu dampak negatifnya. Dan terakhir, kalau kamu suka video ini, silahkan jangan lupa di like, subscribe juga channel ini supaya kita bisa melanjutin lebih dekat lagi ngobrol di kesempatan berikutnya. Gitu ya guys. Terima kasih atas waktunya. See you.